Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Minta kepada Tuhan untuk Partai Nasdem supaya memimpin mengatur negeri ini. Dan dia mengatakan, kutuklah kami, kutuklah saya katanya, kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Dan bagi saya, koruptor itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Jadi artinya Pak Surya Paloh termakan omongannya sendiri, terkena kutukan yang diucapkan sendiri. Tuhan itu tidak tidur, Pak Surya Paloh. Makanya hati-hati menata kata. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Surya Paloh dan Partai Nasdem sekarang ini sudah masuk pada fase prahara menimpa Partai Nasdem. Ini terkait dengan penetapan tersangka Johnny G. Plate, Sekjen Partai Nasdem, menjadi tersangka korupsi 8 triliun proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G dari Bakti Kominfo. Saya ingatkan juga bahwa ini bukan sekjen pertama dari Nasdem yang tersangkut tindak pidana korupsi. Sebelumnya dulu sekjen sebelumnya Rio Capella juga ditetapkan sebagai tersangka dan divonis sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Nah, pertanyaannya, ada apa dengan Partai Nasdem? Usut punya usut, kami menemukan bukti video bahwa Partai Nasdem dan Surya Paloh terkena kutukan dari ucapannya sendiri. Mana buktinya? Kita ikuti video berikut ini. Bagaimana seorang Surya Paloh berapi-api pidato di depan kader Nasdem. Kita simak pidato dari Surya Paloh. Ya Allah, ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Izinkan kami ingin memperbaiki ini. Nah, itulah pidato Surya Paloh. Dan menurut saya, Surya Paloh termakan dengan kutukan yang diucapkan sendiri. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Minta kepada Tuhan untuk Partai Nasdem supaya memimpin mengatur negeri ini. Dan dia mengatakan, kutuklah kami, kutuklah saya katanya, kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Dan bagi saya, koruptor itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Jadi artinya Pak Surya Paloh termakan omongannya sendiri, terkena kutukan yang diucapkan sendiri. Tuhan itu tidak tidur, Pak Surya Paloh. Makanya hati-hati menata kata, hati-hati membangun narasi. Jangan sampai nanti publik, rakyat, apalagi yang maha kuasa Gusti Allah mendengarkan omongannya sendiri, dan sekarang terbukti Partai Nasdem terkena kutukan karena kelakuan dari kader-kadernya sendiri. Jadi Pak Surya Paloh tidak usah berkelit lah Pak. Akui saja Anda salah, akui saja Anda kalah. Minta maaflah kepada Tuhan dan minta maaflah juga kepada rakyat.
Itu yang paling elegan. Karena yang Anda ucapkan itu tidak sebanding, tidak sesuai dengan realitas yang dijalani oleh kader-kader Partai Nasdem. Jadi saran saya, nggak usah berkelit, nggak usah mengatasnamakan politisasi atau apa. Ini jelas-jelas penegakan hukum murni, tidak ada campur tangan politik. Karena kenyataannya memang benar Sekjen Partai Nasdem yang bernama Johnny G. Plate yang menjabat Menteri Kominfo mengkorupsi dana 8 triliun lebih. Bayangkan, dari tower sejumlah 4.200 tower BTS yang dibangun ternyata hanya 957 tower, hanya 1/4, yang 3/4 dijadikan bancakan. Apakah mengalir ke Partai Nasdem? Kita lihat saja nanti. Jadi Pak Surya Paloh jangan terlalu mudah bersumpah, mengutuk diri sendiri, atau mungkin minta pertolongan siapapun untuk berkelit dari masalah ini. Sekarang ucapan Anda menjadi bumerang buat Anda sendiri dan Partai Nasdem. Tuhan telah mengutuk Partai Nasdem. Itu makna yang saya ambil dari peristiwa terakhir ini. Jadi sahabat Indonesia, hati-hati kita membangun narasi. Jangan sampai narasi yang kita ucapkan dengan mengatasnamakan Tuhan ternyata belgedes prat. Ini mempermalukan diri sendiri. Dan Pak Surya Paloh telah mempermalukan diri sendiri dan Partai Nasdem. Itu menurut saya. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudy S. Kamri.